Halo bro. Halo Mami. Makin ceria hari ini nih. Kita masih di acara BBMM. Apa itu? Bro bertanya, Mami menjawab. masih ada pertanyaan? Masih dong. Maju. Oke, masih banyak nih keresahan pertanyaan yang mau ditanyain ke Mami. Aduh, iya ya. Yaitu, apa sih arti dari sebuah nama, Mi? Oh, arti sebuah nama ya. Sering denger ya kata-kata itu ya. Apa sih arti sebuah nama, katanya gitu ya. Kalau kita lihat sepintas ya, apa sih arti sebuah nama? Orang sepertinya tidak perlu nama itu. Ya, apa sih arti sebuah nama? Biarin dia lu dikatain apa juga seperti itu kan kira-kira ya. Selalu dilihat sepintas lalu ya. Padahal Bro Elbas, nama itu sangat penting. Ya, kenapa? Nama itu bagaikan sebuah doa yang tulus, pemberian dari orang tua kita. Ya, kenapa? Karena nama itu kita dapat dari bayi sampai kita akhir hayat, nama itu nggak ganti. Itu adalah pemberian atau doa yang tulus dari orang tua kita. Ya. Nah, walaupun zaman dulu ada orang yang di tengah-tengah perjalanan hidupnya diganti namanya. Katanya gini lah, ada yang diganti nama dari kecil ya. Sakit-sakitan mulu nih katanya. Ada yang dipakein anting sebelah dulu, zaman dulu saya ya. Ada yang diganti namanya katanya karena nggak cocok. Ya, padahal zaman sekarang mana ada begitu, sakit-sakitan makannya kali kurang bersih gitu kan. Pola makannya kurang bersih, bukannya namanya jelek, bukannya namanya harus diganti gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya nggak membawa berkah, artinya diganti katanya. Orang itu adalah, nama itu adalah pemberian dari orang tua kita. Kalau kita sakit-sakitan, cek makannya. Kalau kita belum dapat rezeki, cek perbuatan kita, ya. Cek kerja keras kita. Iya, semua harus dicek, ya, bukan cek ombak aja. Ya, semua harus dicek itu ya. Nah, jadi semua bisa ketahuan kalau ganti-ganti nama bukan nama yang jelek ya, seperti itu. Jadi nama itu adalah pemberian dari orang tua kita. Itu ada artinya. Zaman sekarang itu ada bukunya, buku arti dari nama-nama. Makanya nama-nama sekarang itu anak-anak tuh susah. Iya ya. Saya di sekolah ya sampai susah nyebut nama anak, nggak hafal. Namanya ada Brigita ya, ada lagi namanya Brian apa gitu, enggak kayak dulu mah cuma Amir ya, Sudin, Tuti ya, Budi, kayak gitu kan masih mendingnya. Sekarang namanya panjang-panjang, Lorenzo da Lopez misalnya gitu ya. Aduh, udah lu sini lu ya. Namanya siapa gitu ya, nggak bisa apal karena nama itu sudah bagus dan mengandung arti ya. Jadi ya udah, nama yang diberikan orang tua itu adalah sebuah doa sampai akhir hayat kita, yang berarti orang tua kita itu mendoakan kita sepanjang hari. Nah, itu yang perlu disadari. Kalau kita mendapatkan doa setiap hari sampai akhir hayat, apa sih yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Itu yang perlu dihayati. Nama itu, jadi saya bilang penting. Gitu bro. Nah, terkadang teman-teman kita suka melabel kita. Kita dipanggil si ceking atau si gendut. Nah, bagaimana cara kita menanggapi labeling dari teman-teman kita itu nih? Oh iya. Saya ada pengalaman di sekolah nih ya. Ada satu anak laki-laki ya. Dia memang kurus sih. Terus kulitnya agak hitam gitu ya, kurus hitam. Jadi orang-orang memanggilnya Hai Pak Presiden, nggak begitu ya. Memang mirip-mirip sih, tapi dia di kelas itu nggak pinter ya.
kita nggak boleh ngomong bodoh, tapi nggak pinter atau kurang pinter. Kan dia masih perlu belajar. Nanti kalau dia belajar terus jadi pinter kan? Iya, nggak boleh ngomong bodoh ya, tapi belum pinter itu, belum pinter ya. Karena dia kurus terus agak-agak hitam gitu, dipanggilnya Pak Presiden, betul. Diangkat pakai Pak Presiden, seneng kan? Mana otak lo, katanya begitu. Jadi anak itu bikin minder gitu ya. Nah itu anak bikin minder. Nah terus ada lagi yang palanya pelontos, ya itu dipanggilnya. Namanya bagus ya, namanya kalau saya Brian apa gitu ya, dipanggilnya Dedi tenar lo sekarang Dedi. Itu karena dia pelontos gitu ya. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali label-label. Tadi Bro Elbes bilang si gendut, si gus. Nggak usah lah melabel itu ya. Kenapa sih? Emang kita nanti nggak bisa jadi seperti itu juga ya. Sekarang misalnya Bro Elbes sekarang bagus nih, atletis. Kalau sering ngatain orang, si gendut bisa gendut loh nanti. Iya, mau nggak mau. Ya, nah itu seperti itu. Jadi nggak perlu melabel orang seperti itu ya. Tapi masalahnya ada yang mesti diingat oleh para keluarga. Apa itu? Kadang-kadang keluarganya sendiri yang melabel anak. Ya, anaknya kurus disebutnya si peot. Ya, padahal sekarang badannya bagus loh ya. Anak yang gemuk sedikit karena lagi kecil makan disebutnya si endut. Ya, padahal sekarang badannya bagus. Jadi ada yang satu si peot dipanggil, satu si endut. Iya. Apalagi kalau misalnya dipanggil, kamu si malas, nanti beneran jadi malas ya? Iya, nggak boleh. Jadi orang tua di rumah keluarga harus diperhatikan, jangan melabel anaknya. Itu ya, itu. Seperti itu bro. Baik. Jadi Bro Elbes belum dapat predikatnya. Belum ada label-labelnya. Belum. Jadi lebih baik kita tidak melabel orang lain atau teman kita, karena nama itu sangat berarti dan punya makna ya. Betul, jangan mengusik doa-doa yang sudah diberikan oleh orang tua anak itulah ya. Kayak gitu. Seperti itu bro. Oke. Selanjutnya nih Mi, kan tadi Bami bilang nama itu sangat berarti dan sangat penting. Nah, berarti nama baik itu sangat-sangat harus kita jaga atau bagaimana? Ya betul lah ya. Nah, nama baik itu betul-betul merupakan satu komitmen di dalam hidup kita yang betul-betul harus dijaga. Itu harus benar-benar kita berkomitmen untuk menjaga nama baik kita ya. Karena nama baik itu kalau udah sedikit tercela, itu celahnya itu makin gede. Gitu ya. Apalagi yang punya jabatan. Ya. Seperti contohnya nggak jauh-jauh lah, misalnya ya kayak misalnya saya gitu ya, bukan jadi beban ya, tapi kita punya beban bukan punya tanggung jawab moral gitu, bukan beban, tanggung jawab moral gitu ya, yang perlu kita jaga. Apalagi berkaitan dengan misalnya dia jadi bendahara ya, dia misalnya menjadi satu pimpinan. Nah itu sekali aja cacat namanya, tercoreng, apa tuh namanya itu ya? Iya. Di blacklist, tapak jalak ya. Nah itu repot ya, pengaruhnya akan banyak ya. Kalau satu kita namanya jelek, pasti keluarga itu bukan hanya keluarga kita aja loh. Keluarga kita kan banyak. Keluarga besar kita. Iya. Sayang kan? Nah seperti itu. Terus di masyarakat, kalau udah satu kali aja, nah pasti sekarang kan zamannya media cepat tersebar ya. Cepat ya. Iya, informasi. Contoh, misal, contohnya jangan Bro Elbes ya. Si Amir, yang tadi si Amir kan? Si Amir lah ya, si Amir berbuat tidak baik, semua tahu misalnya. Nah, ketika Amir mau mencari pekerjaan, nah
Apalagi sekarang fotonya cepet ya, dikirim. Nih, gua ada yang mau cari kerjaan namanya si Amir, fotonya ini. Langsung, jangan dia loh. Dia pernah ini banyak ininya. Nah, yang rugi siapa? Itulah pentingnya komitmen nama baik itu dijaga betul-betul. Oke. Nah, sama seperti kita sekarang. Ya, kita kan tampil nih. Iya. Ya, Bro Elbas, Mami Aisyah, ada Uncle Edi. Nah, itu. Tapi begini, jangan jadi beban. Ya, toh kita enjoy aja ya. Bahkan Bro Elbas sekarang kalau tadi kita berbicara si gendut, si kurus, si ceking, si botak, gitu ya. Nah, itu kan pasti merupakan satu kekurangan ya. Betul. Nah, zaman sekarang nggak usah takut. Kekurangan itu bisa dijadiin kelebihan buat kita. Oh. Ya, contoh misalnya si Aming Plau. Iya kan? Iya. Dia terkenal kan karena dia kurus, tapi dia punya kelebihan yang lain, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang gemuk. Siapa tuh yang gemuk? Ya di stand up komedi ya. Nah, itu dia juga jadi pelawak terkenal. Iya. Ya. Nah, ada lagi satu si Sipit, si Ernest. Itu juga. Ya, makanya si Sipit nggak apa-apa, tapi semua label-label itu dijadikan kelebihan sehingga bisa hidup lebih baik. Iya kan? Setuju. Betul nggak? Nah, jadi nggak usah pusing di label sama orang apa, cuek aja. Yang penting kita tetap terus berkarya. Udah, yang melabel kita, yang ngata-ngatain kita nih, perbuatan siapa itu? Orang lain. Nah, perbuatan dia kan. Kalau dia ngejek kita, yang dapat itunya siapa? Yang dapat karma buruknya? Dia. Kita dapat karma baik dong. Ya. Nah, yang penting itu lagi lah komitmen kita terhadap nama yang sudah diberikan kepada kita oleh kedua orang tua kita sebagai doa tulus. Seperti itu, Bro Elbas. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi pertanyaan itu udah boleh ya, udah bisa dijawab dengan baik ya. Puas ya. Puas. Tapi masih ada pertanyaan lagi pastinya nih ya. Iya, selanjutnya. Nanti di episode selanjutnya Mami siap menjawab.